Kalau kita perhatikan cara penanganan kasus-kasus hukum belakangan ini, khususnya kasus korupsi mulai dari kasusnya Tom Lembong, Ira Puspadewi, Amsal Sitepu, Nadiem Makarim sampai kasus terakhir Ibrahim Arif, ada satu hal yang sering menjadi perhatian publik. Pada kasus-kasus tersebut, yang didebatin dalam persidangan bukan hanya soal ada atau tidaknya aliran dana, tetapi juga soal bagaimana kebijakan atau keputusan dipahami dalam konteks hukum. Contohnya yang lagi ramai sekarang, kasus Ibrahim Arif atau IBAM. Berdasarkan fakta persidangan, yang bersangkutan nggak menerima aliran dana. Dan dia bukan pengambil keputusan kebijakan. Dia cuma konsultan eksternal yang diminta ngasih rekomendasi kajian buat pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Tapi tuntutan yang menjerat IBAM cukup tinggi, 15 tahun penjara dan uang pengganti senilai 16,9 miliar. Kalau IBAM nggak mampu bayar uang pengganti tersebut, waktu penahanannya di Bui bakal ditambah jadi 22 tahun. Ini kayak kejahatan raja narkoba atau pembunuhan berencana. Dan yang bikin miris, di sisi lain kasus ini ada pihak-pihak yang jelas-jelas mengaku menerima dan memberi gratifikasi. Mereka malah cuma dijadiin saksi di persidangan dan gak ditahan sama sekali. Bayangin, yang nerima duit dan yang memberi uang gak ditahan sama sekali, sementara konsultannya dijadikan tersangka. Baru-baru ini IBAM bikin pengakuan yang membuat publik semakin skeptis saja sama penegakan hukum di Indonesia. IBAM mengaku ia ditekan buat ngasih kesaksian palsu kalau Menteri Nadiem Makarim nyuruh dia buat merekomendasiin Chromebook. Tapi IBAM memilih buat jujur dan konsisten ngakuin gak ada perintah apapun dari Nadiem terhadap dia sebagai konsultan. Dia merasa sudah bekerja secara profesional ketika dia memberikan rekomendasi terhadap pilihan-pilihan pada saat itu. Setidaknya sebagai seorang ahli teknologi, dia sudah menggunakan kemampuannya untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Nah, kasus Nadiem Makarim sendiri ini juga banyak yang menuai keanehan yang perlu kita cermati lebih mendalam dari berbagai kasus ini. Awalnya ya, pada kasus Nadiem ini langsung mendapatkan perhatian besar ketika kasus ini digelar. Hal ini menyangkut pengadaan Chromebook buat pendidikan nasional. Anggarannya triliunan, dugaan kerugian negara fantastis, melibatkan seorang mantan menteri, anak muda, pengusaha yang memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Jadi kasus ini langsung naik kelas. Ini bukan kasus biasa, ini kejahatan besar. Publik pada saat awal-awal kasus ini digelar, diajak masuk dalam narasi itu, dalam cerita itu. Dan alhasil, perhatian publik langsung dapat dong. Lihat dananya besar, siapa yang dijadikan tersangka, dan ekspektasi publik terhadap pembuktian kasus ini makin tinggi. Tapi begitu masuk ke persidangan, ritmenya berkembang, bahkan berubah. Beberapa hal mulai terlihat nggak jelas. Penasihat hukum Nadiem Makarim belum lama ini memposting rangkuman dakwaan penuntut umum versus fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Nah, kita kupas bareng satu persatu dan buat jadi gambaran kita bagaimana konstruksi kasus ini berjalan di persidangan di Indonesia. Dalam dokumen tersebut ada keterangan bahwa sudah ada sekitar 60 saksi yang diperiksa. Ini jumlah saksi yang banyak banget dalam satu kasus. Tapi pertanyaan yang paling mendasar justru belum terjawab. Sebenarnya dalam kasus ini korupsinya di mana? Kita lihat deh beberapa fakta yang udah dirangkum. Misalnya tuduhan kalau pembelian Chromebook kemahalan. Dan karena itu negara dirugikan sampai 1,5 triliun.
Nah, dalam kesaksian di sidang terungkap kalau audit BPKP tahun 2020 sampai 2022 ternyata nggak nemuin adanya markup. Mantan Kepala LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang jadi saksi juga bilang harga pembelian Chromebook justru di bawah harga pasar. Vendor-vendor yang diperiksa juga nyampein hal yang sama. Di sidang juga terungkap kalau proses pengadaan ternyata dikelola sama LKPP, bukan sama Mendikbudristek. Udah ada kajian berlapis, mulai dari kajian kebutuhan pembelajaran, asesmen kompetensi, sampai kajian kondisi pembelajaran jarak jauh selama COVID-19. Selain LKPP, proses pengadaan udah melibatkan BPKP, KPPU, dan bahkan ada pendampingan dari Jamdatun atau dari pihak kejaksaan. Terus ada tuduhan juga kalau CDM atau Chromebook Device Management yang dipakai pada program ini nggak ada manfaatnya. Akibatnya, kata tuntutan ini dianggap bikin negara jadi rugi 621,3 miliar. Di sidang, saksi-saksi yang dihadirkan justru ngejelasin sebaliknya. CDM ini sangat bermanfaat karena bikin laptop di sekolah jadi bisa dikontrol. Mereka atau pengguna laptop itu hanya fokus ke proses belajar mengajar. CDM juga bisa memblokir misalnya situs judi online, situs game, bahkan situs konten pornografi. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, penggunaan laptop bisa dipantau secara sistematis. Terus diungkit juga soal adanya aliran dana ke kantong Nadiem Makarim sebesar 809 miliar. Wah, gede banget. Tapi apakah ini sesuai dengan fakta? Di persidangan ternyata terungkap kalau transaksi 809 miliar ini ternyata transaksi internal di Gojek sendiri sebelum perusahaan itu masuk bursa saham di tahun 2021. Ada bukti transfer antar perusahaan Gojek yaitu PT Akap sama PT Gojek Indonesia. Ini tercatat di laporan pajak perusahaan dan ini nggak masuk ke laporan pajak pribadinya Nadiem. Artinya apa? Ini bukan aliran dana ke individu. Ini soal transaksi biasa dalam proses perusahaan. Terkait soal tudingan ini, kemudian adalah soal adanya konflik kepentingan antara Nadiem, Google, Gojek, dan Kemendikbudristek. Jadi maksudnya, Nadiem dengan kebijakan Chromebook ini dianggap menguntungkan Google, lalu Google memberikan dana kepada Gojek Indonesia sehingga kemudian pingin diarahkan bahwa transaksi di Gojek itu adalah kepentingan atau imbas dari keputusan ketika pembelian Chromebook. Faktanya, investasi Google di Gojek sebagian besar terjadi tahun 2018, jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Pihak Google yang bersaksi di persidangan juga menegaskan nggak ada kaitan antara investasi mereka di Gojek sama pengadaan Chromebook. Dan Nadiem sendiri udah mundur dari Gojek sebelum menjabat sebagai menteri. Dan ia mundur justru supaya nggak ada konflik kepentingan. Nah, ada tuduhan soal penyalahgunaan wewenang di situ. Dalam persidangan ini, tuduhan itu juga terbantahkan. Nggak ada perintah langsung dari Nadiem buat memilih Chromebook. Dari bukti chat, justru terlihat ia sempat mempertanyakan pilihan itu. Bahkan awalnya, sebelum diputuskan menggunakan Chromebook, ada opsi campuran 14 laptop Chrome OS sama 1 laptop Windows. Keputusan pilihan jadi 15 laptop yang semuanya Chrome OS justru diambil di rapat yang nggak dihadiri Nadiem. Terakhir, ada tuduhan kalau korupsi ini dilakukan bersama pihak lain. Ada kong kali kong antara Nadiem dengan pihak-pihak lain. Tapi di persidangan ternyata nggak ada bukti gratifikasi ke Nadiem. Nggak ada aliran dana sama sekali ke kantong anak muda ini. Semua saksi menguatkan itu. Nah,
Di titik ini, semua ini jadi amat menarik. Publik jadi bertanya-tanya, gimana kita mastiin kalau proses hukum benar-benar berbasis pada bukti yang terukur, sekaligus tetap ngasih ruang yang jelas buat pengambilan kebijakan publik. Akhirnya, kasus seperti ini bukan cuma soal satu individu saja. Ini jadi refleksi tentang bagaimana sebenarnya sistem hukum kita bekerja, terutama dalam menangani sebuah kebijakan yang kompleks. Jadi mestinya kita semua bisa ikut menilai dan juga ikut mengawal apakah prinsip keadilan dalam kasus Nadiem dan IBAM ini sudah berjalan seperti layaknya sebuah proses hukum yang fair, proses hukum yang rasional. Dalam konteks korupsi, kalau menurut gua, yang paling penting sebetulnya ada nggak sih mens rea atau niat jahat untuk merugikan negara? Tentu saja salah satu bentuk mens rea-nya adalah keinginan memperkaya diri. Kalau sama sekali nggak bisa dibuktikan ada aliran dana, lalu kan kita bisa bertanya mens rea-nya di mana? Apalagi dalam kasus IBAM dan kasus Nadiem seperti ini. Aliran dana nggak ada. Tuduhan bahwa ini kerjasama konflik kepentingan ternyata gagal. Karena apa? Karena yang dituduhkan Google misalnya sudah berinvestasi di perusahaan Gojek jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Dalam kasus IBAM, dia cuma konsultan. Itu pun konsultan eksternal yang diminta pertimbangannya. Dia tidak punya kuasa untuk mengambil keputusan sama sekali. Dia tidak punya kuasa untuk mengarahkan keputusan. Dia cuma memberikan beberapa penilaian dan pertimbangan. Yang namanya konsultan, outputnya ya cuma itu, penilaian dan pertimbangan. Soal proses pengambilan keputusannya, ya pejabat yang ada di kementerian pada saat itu. Tapi konsultan dituntut 15 tahun penjara dan disuruh ganti 16 sekian miliar. Entah dari mana itu, uang penggantinya itu diambil dari mana. Katanya ini sesuai jumlahnya dengan pengalihan saham IBAM di Bukalapak. Dan itu jauh sebelumnya, jauh hari sebelumnya. Jadi sebetulnya ini kayak mengait-ngaitkan satu titik ke titik lain yang gak ada hubungannya. Lalu seolah-olah ini berhubungan dan dibuatlah konstruksi hukum. Ini yang membuat pada akhirnya kita bertanya-tanya. Sebetulnya persidangan Nadiem, persidangan IBAM sedang menyidangkan apa? Sedang menyidangkan kasus apa? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kalau semuanya sebetulnya serba blur, serba nggak jelas. Kita tunggu deh, proses persidangan masih berjalan. Dan kita tunggu kira-kira hukum kita ini masih bisa memberikan kepercayaan nggak buat kita. Kepercayaan kepada orang-orang muda, talenta-talenta muda yang ingin berbakti kepada negaranya. Jika ketika mereka ingin melakukan perubahan, jika ketika mereka ingin memperbaiki sesuatu, yang dihadapi mereka adalah tembok hukum yang kadang-kadang membuat kita miris. Ini yang terjadi. Akibatnya, ya anak-anak muda, orang-orang cerdas, nggak maulah ikut terlibat lagi dalam proses pembangunan, ikut terlibat lagi menyalurkan pikiran dan tenaganya membantu bagaimana negara ini bekerja. Karena mereka takut, hukumnya nggak jelas. Itu yang dikhawatirkan. Gue Eka Guntadi, terima kasih. Saya sebenarnya tidak sanggup jawab pertanyaan ini. Karena kalau Bapak Ibu Hakim yang mulia googling di Kota Sorong, itu ada satu sekolah yang paling terkebelakang. Dulu orang sebut sekolah itu sekolah buangan. Hari ini sekolah itu jadi sekolah yang favorit, sekolah pilihan. Salah satu dampaknya transformasi digital. Karena proses belajar mengajar yang lebih variatif dengan menggunakan teknologi diantaranya Chromebook.
sekolah buangan, kemudian jadi sekolah pilihan. Kalau satu waktu googling lagi lihat sekolah itu, sekolah sekarang jadi sekolah yang hebat. Dan waktu itu kami kecewa sebenarnya, kecewa dengan pemerintah. Kecewa karena mengapa cuma 15, anak-anak kami butuh banyak. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami pinjam di SD-SD yang belum pakai, pinjam. Kalau di sekolah saya, memang Chromebook itu tidak ada istilah nganggur sama sekali. Misalkan besok pembelajaran biologi, guru siapa yang menggunakan Chromebook di lab komputer, itu di WA Group ini, mohon Bapak Ibu yang pinjam Chromebook besok dibawa karena dipakai. Jadi artinya tidak ada istilah nganggur. Selain itu juga di waktu zamannya Pak Nadiem itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya itu ngambil tema topiknya berkreasi dengan teknologi. Artinya apa? Walau sekolah saya itu desa, berkreasi dengan teknologi itu untuk mendorong murid itu paham dan mampu menggunakan Chromebook. Contoh hasil-hasilnya misalkan murid itu bisa membuat poster, desain grafis itu. Karena di sekolah saya itu ada program 1 bulan 1 kali guru itu wajib berbagi praktek baik. Nah itu wajib diunggah di medsos sekolah dan juga di WA Group.